Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trini Handayani. Saya dosen di Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan ini, saya berdua dengan dosen dari Universitas Surya Kencana juga, Pak Hasbu Naim Sadat, akan menyampaikan modul yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan kelembagaan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan materi-materi apa yang akan disampaikan pada kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana manajemen sumber daya manusia dan kelembagaan dapat meningkatkan dan mengefektifkan produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara merekrut dari sumber daya manusia dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Yang selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme yang efektif di dalam melatih sumber daya manusia, kemudian membangun pembagian kerja yang efektif saat melakukan kegiatan usaha. Kemudian materi yang berikutnya adalah yang terkait dengan tantangan-tantangan yang ada pada saat penggajian sumber daya manusia, kemudian bagaimana mengakses sumber-sumber modal usaha, kemudian juga akan disampaikan terkait dengan sertifikasi produk pada pebisnis pemula, dan kemudian yang terakhir akan disampaikan terkait dengan manfaat teknologi di dalam pengembangan kewirausahaan. Baik, saya akan memulai untuk materi yang pertama, yaitu yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan kelembagaan dalam membantu efektivitas produksi. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini memfokuskan pada pengaturan peran sumber daya manusia di dalam kegiatan suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hubungan kerja baik antara karyawan dengan karyawan yang lain ataupun antara karyawan dengan pimpinan. Kemudian perlu juga diperhatikan jaminan kesehatan agar pada waktu karyawan bekerja dia akan mendapatkan rasa nyaman karena kesehatannya sudah dijamin oleh perusahaan. Kemudian juga masalah keamanan ini juga perlu diperhatikan oleh manajemen sumber daya manusia serta masalah keadilan. Nah, di dalam masalah keamanan di sini saya berikan contoh, misalnya perusahaan yang memberlakukan beberapa shift di dalam pekerjaannya, maka karyawan yang perempuan ini tidak diberi shift malam, atau menghindari penempatan sarana-sarana yang membahayakan karyawan pada waktu karyawan bekerja. Nah, selain itu juga perlu diberikan reward maupun punishment yang terbuka agar mendapat penambahan untuk insentif kinerja di dalam penggajian karyawan. Nah, perlu juga dilakukan audit sumber daya perusahaan, di mana audit ini membantu mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, kemudian juga dapat merupakan suatu instrumen agar terjadi perbaikan di dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, kita sambung untuk yang materi berikutnya terkait dengan rekrutmen sumber daya manusia dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Jadi di dalam suatu organisasi apabila ingin meningkatkan produktivitas sedangkan hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka rekrutmen sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara melakukan rotasi atau mutasi ataupun transfer di antara bagian-bagian yang ada di organisasi tersebut ataupun demosi. Ya. Rotasi atau transfer ini dimaksudkan untuk penyegaran atau menimbulkan suasana kerja yang baru sehingga karyawan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut.
Nah, kemudian juga demosi ini dilakukan kepada karyawan yang sudah melakukan pelanggaran sampai sebanyak, misalnya ini ya, contohnya 3 kali. Jadi pada 3 kali dia masih melakukan pelanggaran, apabila tidak dilakukan demosi atau penurunan jabatan karyawan tersebut, ini dikhawatirkan merupakan presiden buruk terhadap karyawan lainnya. Kemudian untuk rekrutmen yang lain ini dapat bekerja sama dengan pihak sekolah, yaitu dengan sekolah menengah kejuruan yang keahliannya sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan, serta menjalin kerjasama dengan praktek kerja industri. Baik, akan saya lanjutkan yang terkait dengan mekanisme yang efektif di dalam melatih sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia ini yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian dapat meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut. Nah, apabila ternyata karyawan yang mempunyai keahlian di bidang yang diperlukan organisasi tersebut ternyata tidak ada, sedangkan untuk rekrutmen karyawan baru ini ada keterbatasan, maka ini dapat dilakukan beberapa jenis pelatihan, yaitu yang pertama adalah skill training ya, atau pelatihan keahlian. Yang kedua adalah retraining, yaitu pelatihan ulang. Yang ketiga adalah cross functional training, yaitu pelatihan yang dilakukan antar bidang. Baik, kita lanjutkan dengan tantangan apa saja yang ditemui di dalam penggajian sumber daya manusia di lapangan. Ada 3 tantangan. Yang pertama adalah kemampuan dari membayar oleh pihak perusahaan, kemudian tuntutan dari serikat pekerja, kemudian dianggap bahwa gaji tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Oleh karena itu, untuk yang startup ya, perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, ini saya sarankan untuk melakukan penggajian ini sesuai dengan hasil kerja sehingga tidak memberatkan perusahaan tersebut. Nah, baru nanti kalau produktivitas sudah meningkat, sudah stabil, ini dapat ditingkatkan kontrak berdasarkan hasil kerja tersebut menjadi kontrak dengan waktu tertentu, kemudian menjadi kontrak tetap ya. Materi ini saya cukupkan sekian, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Pak Hasbu Naim Sadat. Untuk itu Pak Hasbu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Trini. Perkenalkan, nama saya Hasbu Naim Sadat. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Surya Kencana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul manajemen sumber daya manusia dan kelembagaan. Topik yang pertama yaitu mengenai caranya mengakses sumber modal usaha. Nah, dalam mengakses sumber modal usaha diupayakan dengan menggali potensi lokal terlebih dahulu, tentunya untuk pengembangan masyarakat. Nah, dalam hal ini mahasiswa dapat melakukan pendampingan dalam menjembatani masyarakat untuk mengakses sumber dana modal usaha. Nah, banyaknya lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebenarnya memudahkan organisasi atau perusahaan dalam mengakses permodalan. Namun ada beberapa daerah di Indonesia ini yang agak sulit untuk mencari sumber daya modal. Sehingga kita bisa menggunakan atau mendapatkan modal usaha dari koperasi atau bagi hasil dengan investor di sekitarnya dengan melalui perjanjian yang jelas dan transparan tentunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, beberapa sumber modal yang bisa diakses oleh organisasi atau perusahaan yang baru itu banyak ya. Ada kredit usaha rakyat, nah, kemudian ada crowdfunding, kompetisi bisnis plan. Nah, itu beberapa opsi yang bisa digunakan ya bagi perusahaan atau organisasi baru dalam memulai bisnis usaha. Nah, saya akan sedikit memberikan gambaran penjelasan mengenai opsi-opsi sumber daya modal yang tadi. Kita bisa memanfaatkan program pemerintah, yaitu kredit usaha rakyat, ya, untuk menjalankan bisnis.
untuk menjalankan program kredit usaha rakyat ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo, dan tentunya kredit yang disalurkan itu tidak sedikit, cukup besar, yaitu memiliki limit hingga 500 juta. Saya kira itu cukup untuk modal usaha untuk bisnis pemula. Opsi sumber modal yang selanjutnya yaitu crowdfunding. Nah, apa itu crowdfunding? Nah, crowdfunding itu merupakan sebuah situs ya. Jadi situs penggalangan dana dari sejumlah besar orang ya. Umumnya memanfaatkan fasilitas internet. Jadi situs crowdfunding ini biasanya kalau di Indonesia, mungkin di negara lain juga, digunakan untuk penggalangan dana untuk korban bencana alam atau untuk sesuatu yang sifatnya sosial. Tetapi tidak menutup kemungkinan atau bahkan di dalam opsi crowdfunding itu adalah ada penggalangan dana untuk modal bersama ya, daerah tertentu untuk mengembangkan ekonomi suatu daerah supaya lebih maju. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik ya dari beberapa opsi sumber modal ini, yaitu kompetisi bisnis plan. Nah, jadi tidak sedikit pihak yang menyelenggarakan kompetisi bisnis plan dengan hadiah menarik. Kita tinggal menyiapkan ide sematang mungkin, susunlah dalam proposal yang menarik, dan presentasikanlah ide bisnis kita kepada pihak yang memang mengadakan kompetisi bisnis plan ini. Tentunya dengan kompetisi bisnis plan ini, kita bisa mengadakan atau menyelenggarakan bisnis kita dengan modal yang diberi oleh pihak yang mengadakan kompetisi ini. Nah, demikian untuk materi sumber modal usaha yang bisa diakses. Baik, kita lanjutkan lagi ke tema atau topik selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu mengenai sertifikasi. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi? Sertifikasi merupakan legalisasi suatu produk dalam menjamin keamanan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Barang yang sudah tersertifikasi tentu saja mendapatkan pengakuan dan kepercayaan lebih dari konsumen dibandingkan dengan barang yang belum tersertifikasi. Tema selanjutnya yaitu mengenai manfaat sertifikasi. Nah, ada 3 manfaat sertifikasi yang bisa diidentifikasi. Yang pertama, manfaat sertifikasi bagi pemerintah, yang kedua, manfaat sertifikasi bagi produsen, dan yang ketiga, manfaat sertifikasi bagi konsumen. Nah, untuk pemerintah, sertifikasi ini dapat membantu mengendalikan peredaran barang-barang yang telah diregulasi. Tentunya yang dipersyaratkan untuk memenuhi standar tertentu. Nah, sedangkan bagi produsen, sertifikasi ini dapat menjadi alat pemasaran yang ampuh untuk membedakan keunggulan produknya di pasar, serta menghindarkannya dari persaingan dengan produsen-produsen yang memproduksi produk jenis tertentu yang tidak bermutu. Nah, sedangkan bagi konsumen, tentunya sertifikasi ini dapat menjadi petunjuk yang jelas untuk memilih produk-produk yang handal. Selanjutnya, kita harus tahu sebagai pebisnis pemula apa saja sertifikasi produk yang perlu diketahui. Nah, untuk pebisnis pemula kita harus ketahui paling tidak 4 jenis sertifikasi produk. Yang pertama yaitu sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau dikenal dengan SPP PIRT. Yang kedua, sertifikasi HACCP BPOM atau kepanjangan dari Hazard Analysis and Critical Control Point. Yang ketiga, kita juga harus mengenal dengan sertifikasi halal LPPOM MUI. Dan yang keempat, kita harus mengenal dengan sertifikasi merek dalam dari BPOM. Baik, saya akan menjelaskan keempat jenis sertifikasi bagi pebisnis pemula tersebut. Yang pertama, sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Nah, SPPIRT ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap produksi pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP PIRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga. Ya. Nah, nomor daripada produksi industri rumah tangga ini adalah nomor pangan industri rumah tangga yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari SPP IRT. Dan nomor ini wajib dicantumkan pada label pangan industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperoleh sertifikat produksi pangan ini? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah pemilik industri rumah tangga harus mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian yang kedua, pemilik industri rumah tangga pangan ini harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau dikenal dengan istilahnya atau kependekannya itu PKP. Kemudian yang ketiga, harus dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten. Dan yang keempat, penerbitan SPP IRT oleh pihak berwenang yang ditunjuk. Namun harus digarisbawahi, tidak semua produk itu bisa disertifikasi oleh sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau dikenal dengan SPP PRT ini. Terdapat beberapa produk yang tidak berlaku untuk sertifikasi ini. Apa saja produknya? Yang pertama itu ada susu dan hasil olahannya. Nah, kemudian ada lagi daging, ya, ada ikan, ada unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku. Ada juga yang tidak berlaku yaitu pangan kaleng yang memiliki pH di atas 4,5. Selanjutnya minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, dan pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. Nah, jenis pangan ini harus menggunakan izin BPOM provinsi atau BPOM pusat. Jenis sertifikasi yang kedua yaitu sertifikasi HACCP, yaitu kepanjangannya yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, jenis sertifikasi apa HACCP ini? Jadi, sertifikasi HACCP ini merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit pengolahan ikan. Ya. Bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya, maka unit pengolahan ini harus memiliki sertifikasi HACCP ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Nomor 19/Men/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan salah satu tugasnya adalah menerbitkan sertifikasi penerapan HACCP. Sertifikasi yang ketiga adalah sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal ini merupakan sertifikasi produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Sertifikasi halal ini merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin seorang muslim. Nah, sertifikasi syarat untuk mendapatkan izin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Nah, masa berlaku dari sertifikasi halal ini adalah 2 tahun. Nah, untuk daging yang diekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan. Ya. 3 bulan sebelum habis harus memperbaharuinya. Jika tidak diperpanjang harus menghilangkan tulisan halal. Itu beberapa aturan yang harus diikuti, yang harus dilakukan ketika kita ingin mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, syarat produsen itu harus mempunyai sistem jaminan halal dan juga harus ada tim internal auditor halal di dalam produksinya atau di dalam perusahaannya. Sertifikasi yang keempat yaitu sertifikasi merek dalam. Apa itu sertifikasi merek dalam? Sertifikasi merek dalam adalah dokumen non-perizinan berupa bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan HAKI yang tidak wajib namun penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi hak
kepemilikannya atas suatu merek dagang dan merek jasa tertentu. Baik, kita lanjutkan ke tema selanjutnya. Ini merupakan tema atau topik terakhir, yaitu mengenai manfaat teknologi dalam pengembangan kewirausahaan. Nah, dalam hal ini teknologi tentunya sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Misalnya dalam rangka pembukuan atau pencatatan. Kalau dilakukan secara manual, tentunya tingkat kesalahannya bisa cukup tinggi. Nah, untuk menghindari itu perlu dibuat sistem melalui teknologi informatika. Nah, akan saya sampaikan diantaranya ada 8 manfaat teknologi dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, memperluas jangkauan pemasaran. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, produktivitas menjadi meningkat. Yang keempat, mengoptimalkan pelayanan. Dan yang kelima, lebih mudah mengelola karyawan. Yang keenam, bisa mempercepat akselerasi bisnis. Yang ketujuh, meminimalisir markup harga. Karena ketika diterapkan teknologi informasi, semua data itu bisa transparan. Dan yang terakhir, membuka peluang untuk ekspansi. Baik, demikian materi yang bisa kami paparkan. Saya Hasbun M. Sadad beserta rekan saya Dr. Trini Handayani mengucapkan selamat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.